Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Doni Setiawan, mahasiswa KKN Binsus Karya Desa Pulau Panjang Cirinti. Dan di sini ada rekan saya Puota Sanugra. Di sini sebelah kanan saya ada Bang Edwin selaku Ketua BPD Desa Pulau Panjang Cirinti. Di video kali ini kita akan mengobrol singkat dengan Ketua BPD Pulau Panjang Cirinti ini tentang seputar desa Pulau Panjang Cirinti. Ya Bang, selamat malam Bang. Selamat malam Bu. Mungkin kalau ngobrol-ngobrol santai ya. Mungkin untuk pertamanya Bang bisa Abang ceritakan tentang sejarah di desa Pulau Panjangku Bang. Soalnya kan dengar-dengar Pulau Panjangku dulunya ada di seberang. Tuh gimana ceritanya Bang sehingga bisa pindah ke situ? Ya. Lalu Pertama-tamanya terima kasih banyak kepada mahasiswa UKM Binsus Kota Riau. Jadi asal mulanya Desa Pulau Panjangko, dahulunya Desa Pulau Panjangko terletak di seberang sungai Batang Kuantan. Artinya di tempat sekarang itu belum ada namanya Desa Pulau Panjang. Jadi kemarin sebelum kejadian pindah masyarakat pada umumnya, yaitu disebabkan oleh banjir pada tahun 1986. Jadi dinamakan Desa Pulau Panjang, yaitu desa berada di pinggiran tepi Batang Kuantan dengan sepanjang Batang Kuantan itu adalah daerah pantai gitu, atau pulau. Jadi sepanjang itu pulau dari hilir sampai ke hulu. Jadi kejadiannya pada tahun 1986 itu terjadilah banjir yang sangat besar. Jadi otomatis semua rumah penduduk habis hanyut dan tenggelam, termasuk ternak-ternak warga. Jadi pada masa tahun 86, 87, 88 masyarakat pindahlah ke seberangnya, yaitu berangsur-angsur. Jadi disinilah terjadinya letak desa yang baru, tapi dengan nama tetap Pulau Panjang. Dengan lebih seringnya masyarakat memanggil dengan nama Sungai Perupuk. Jadi Pulau Panjang itu secara geografis tetap memakai nama Pulau Panjang, tetapi dengan sebutan warga Cirinti lebih sering orang tuh memanggil desa Sungai Pulau Panjang Sungai Perupuk. Oh, itu ya Bang ceritanya asal mula desa Pulau Panjang ini Bang ya. Itu nama desanya tuh ngapa nggak nama Sungai Perupuk aja Bang? Apa pakai nama Pulau Panjang? Karena asal nama desa Pulau Panjang itu udah ditetapkan oleh masyarakat pendahulu kemarin dan orang-orang tua tuh. Jadi itu sebutan Sungai Perupuk itu adalah sebutan dari mungkin salah satu mahasiswa KKN juga yang memberikan nama itu. Artinya Sungai Perupuk Indah. Artinya itu dari awalnya itu adalah sebuah klub sepak bola yang pernah kita dengar-dengar kemarin cerita dari orang-orang tua kemarin. Untuk selanjutnya Bang tentang sudah dijelasin dari Bang sejarahnya Sungai Perupuk nih Bang. Jadi kalau mau nanya, jadi pekerjaan utama orang-orang di sini itu apa? Kebanyakan Pekerjaan utamanya yaitu pertanian, perkebunan, mungkin sebagian ada juga perikanan atau nelayan gitu. Jadi sekarang ini umumnya nelayan itu udah berangsur, cuma hanya sebagian masyarakat. Cuma orang masyarakat Desa Pulau Panjang lebih banyak bertani atau berkebun. sawit. Ya utamanya yang dahulunya kebun karet, sekarang udah menjadi kebun sawit. kerja. Oh ya Bang, di desa Pulau Panjang ini kan masyarakatnya rata-rata itu kan ngambil air minum di mata air masjid Bang. Iya. Itu mata air tuh udah dari
dari kapan masyarakat bisa mengambil air minum di situ bang? Terus kok bisa tahu masyarakat sini itu bahwa air itu tuh layak untuk dikonsumsi? Bagaimana ceritanya? Oh, ya. Mengenai mata air yang ada berada di masjid yang dipergunakan untuk minum keseharian masyarakat. Dahulunya mata air itu dibuat oleh salah seorang penduduk yang rumahnya terletak di daerah situ. Jadi kemudian salah satu penduduk tersebut pindah, jadi mata air itu tidak digunakan. Jadi pemerintah desa berinisiatif mengubah tempat mata air tersebut untuk dialirkan ke masjid, yaitu gunanya untuk keseluruhan masyarakat Pulau Panjang. Tapi tidak hanya masyarakat Pulau Panjang yang mempergunakannya, beberapa desa di Kecamatan Cirenti juga mempergunakan air tersebut, yaitu untuk minuman keseharian. Jadi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Pulau Panjang, menggunakan air minum tersebut tidak dengan cara masak, tetapi langsung dengan diminum. Karena secara udah pernah yang namanya air tersebut udah pernah dibawa ke lab, tapi hasilnya pH-nya sangat bagus itu, dan itu mengalahkan dengan air-air yang mineral yang kemasan gitu. Jadi ada beberapa desa yang menggunakan air tersebut, yaitu Desa Latuluk Pau, mungkin Desa Pasar Cirenti juga ada masyarakatnya, Desa Peskayan. Rata-rata masyarakatnya mengambil mata air di masjid tersebut. Itu udah lama ya bang ya? Enggak, tapi tahun berapanya kita nggak tahu, cuma itulah asal mulanya air bak atau penampungan mata air tersebut. Nah, oke, kan dari tadi kan kita bahas yang leluhur orang-orang tua sebelum-sebelumnya itu bang. Iya. Jadi kalau kita bahas budaya yang ditinggalkan orang tua sebelumnya itu yang masih diteruskan itu sampai sekarang tuh apa tuh? Budaya ya. Budaya atau istiadat itu. Kayaknya seperti kalau budaya itu udah namanya masyarakat Kontas ini itu udah pasti Pati Jalur. Sebab Pati Jalur itu udah bukan hanya masyarakat Pulau Panjang, bukan hanya masyarakat Cirenti, tapi itu adalah budaya masyarakat Kontas ini. Jadi setiap desa diwajibkan mempunyai jalur, karena itulah bentuk budaya. Tetapi masih ada budaya-budaya yang lain, tapi mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin tidak bisa atau tidak ada yang mempelajarinya, seperti waktu ada zikir namanya, zikir kayak gendang gitu. Ya gendang kayak Bezanzi itu orangnya, tapi lagunya tuh lewat kayak ada kitab-kitabnya gitu. Cuma anak-anak sekarang tidak bisa, atau mungkin gurunya mungkin terlalu udah lama tidak memberikan ajaran. Mungkin bisa jadi masyarakat tidak muda atau kemudiannya kurang menyukai hal-hal tersebut. Jadi orang-orang tua tersebut udah ada yang mendahului kita, jadi nggak sempat memberikan ilmu tersebut. Tapi masih ada sekarang di beberapa desa yang lain masih diterapkan zikir tersebut yang terbuat dari kulit lembu. Ya kayak gendang, cuma ada gitu. Ya ada gongnya gitu. Tapi besar dia. Itu biasanya zikir tuh dipakai untuk kapan tuh bang? Sama enggak kayak Kalau randai biasanya itu untuk acara-acara, kalau zaman dahulunya acara pesta, acara sunatan gitu. Kayak acara-acara keagamaan mungkin enggak, karena lebih ke acara sunatan lah atau pesta gitu. Tapi sekarang kan udah berganti sama organ. Tapi mulai ada satu desa juga yang udah membiasakan acara rara sebelum mempelai hari H-nya itu ada diadakan zikir. Tuh kalau budaya Wancing pun nampaknya kan ada juga randai itu bang. Iya. Itu randai Wancing ini bang, apa bedanya dengan randai Sumber? Oh,
pengetahuan saya, yaitu Randai Sumbar itu mungkin lebih identik dengan pepatah, katanya nasihat, ya, dengan pepatah. Tetapi dengan Randai Kuantan ini, maaf kalau salah itu mungkin saya kurang mendalami hal tersebut. Jadi Randai Kuantan ini mungkin ada juga nasihat pepatah tapi diiringi dengan tari-tarian gitu. Jadi berkumpul berkeliling bersama, di situ ada kata-kata nasihat, kata-kata pepatah yang diucapkan oleh penyanyinya. Ngomong-ngomong ini tentang desa Pulau Panjang nih bang, ini kan Pulau Panjang kan ada di Cirenti. Ya. Untuk di Kuansing ini kan di Kuansing ini ada terkenal namanya kopi Cirenti itu bang. Itu kopi Cirenti itu apakah kopinya dari Cirenti atau bagaimana tuh bang? Sehingga bisa naik nama kopi Cirenti ini di Kuansing bang. Itu apa yang unik dari kopi Cirenti itu bang? Mungkin kalau keunikan mungkin bagi penikmat kopi mungkin secara pribadi mungkin kita nggak tahu ya, kita ya, semua orang mungkin nggak suka kopi itu. Cuma kopi Cirenti ini mungkin terasa agak enak oleh orang lain gitu, dari luar Cirenti pun mungkin udah masuk ke wilayah Kota Pekanbaru udah ternama gitu, sampai mungkin keluar daerah gitu. Jadi pembuatannya memang asli orang Cirenti, tetapi bahan-bahannya bukan dari Cirenti gitu. Sepengetahuan saya bahannya itu dipasok dari daerah tetangga. Tapi sekarang udah mulai penerapan untuk penanaman kopi, itu dari pemerintahan Kabupaten Sungai Sing ini udah memberikan bibitnya untuk masyarakat Cirenti, dan beberapa bulan yang lalu itu udah ada ditanam bibitnya. Jadi komunitas kopinya untuk bahan bakunya bukan diharapkan dari luar, tapi udah diambil besoknya bisa mungkin dari masyarakat Cirenti sendiri. Berarti kopi Cirenti itu bang bukan biji kopi Cirenti, bukan asalnya dari Cirenti, tapi cara pengolahannya, ya mungkin ada mungkin entah tambahan, entah jangka waktu penggorengannya, nggak tahu. Tadi kan kita bahas minuman khas dari Cirenti ini bang. Kalau ciri khas makanannya lagi bang di kota Cirenti? Kalau makanannya mungkin agak banyak, mungkin setiap daerah desa itu mungkin beda-beda. Tapi sepengetahuan saya, mungkin salah satunya itu periuk bobok namanya. Periuk bobok Apa tuh bang? Kantong semar. Itu kantong semar itu. Cuma dibikin sari kayanya gitu. Enggak, sari kaya itu kayak sari kaya biasa, cuma dibikinnya dari telur gitu. Jadi kantong semar tuh diisi beras atau pulut, isi pulut. Nanti direbus dia, kayak dikukus lah gitu. Periuk bobok, bahasa Cirentinya periuk bobok. Tapi mungkin ada juga kue-kue yang lain lah tuh, tapi yang lebih identiknya itu tuh. Mungkin lemang juga ada itu. Lemang ya bang? Lemang. Kalau gulainya gulai cipui gitu. Sate toge enggak tuh bang? Sate toge nampaknya khususnya mungkin khas Kuansing, cuman bukan daerah Cirenti gitu. Sate toge dan ubi. Iya. Jadi bang, orang Kuansing ini kan ngomongnya kan bahasanya kayak sama-sama kayak Minang. Sebenarnya orang Kuansing ini sukunya itu apa bang? Apakah orang Minang atau apa sebenarnya Kuansing bang? Khususnya di Cirenti Minang bang. Berbicara suku mungkin asalnya lebih ke Minang gitu. Karena kalau dengar cerita orang tua-tua dahulu, Cirenti atau Kuantan Singing itu berdekatan dengan Sumbar, jadi puaknya mungkin lebih dari ke Minang gitu. Tapi sukunya beragam banyak ya. Ada suku Melayu, Menonem, Paliang Soni, Paliang Lowe, Domo, suku Domo, suku apa namanya, kalau tidak salah itu 8 entah berapa tuh. Saya juga nggak tahu yang kuat yang kecil-kecilnya
Jadi kan kita bahas suku tadi kan Bang. Sekarang kayak apa yang membedakan bahasa dari Kuansing ini sama kayak bahasa-bahasa daerah lain, terutama kayak bahasa Minang gitu loh. Kan kalau dilihat kan hampir mirip-mirip, cuman ada bedanya Iya, gitu iya. loh dia. Mungkin kalau dari segi bahasa lebih banyak berakhiran o, Oh ya. ya o. Aku. Kayak apa, aku gitu. Hmm. Tapi tidak semua masyarakat Kuansing mempunyai bahasa yang sama. Umpamanya kecamatan yang ada di Kuansing, Cirenti sama Inuman sama Basra itu udah beda gitu. Kalau umpamanya kayak apa namanya got itu namanya gondel bahasa sininya, kalau di Basra bundar gitu. Ya beda. Kalau di Minang Banda. Nah, banda. Jadi yang bahasa itu tidak sama di seluruh Kuansing, cuma khusus untuk daerah Cirenti berakhiran o. Misalnya kemano, sama siapo, artinya sama siapa, sama siapo. Nadanya beda juga. Ya, kemana, kemano, Hmm. ke sini, ke siko, gitu. Oh iya bang, berbicara tentang budaya tadi kan bang, atau tradisi di Cirenti ini kan, umumnya di Kuansing ini kan ada budaya pacu jalur nih bang. Nah, setiap pacu jalur tuh biasanya kan setiap desa mempunyai jalur masing-masing nih bang. Kayak di Pulau ini kan ada bujang jaga lingkungan agung kan bang. Nah, biasanya di setiap event pacu jalur tuh selalu masyarakat di desa itu antusias untuk menonton jalurnya masing-masing bang. Sehingga sampai-sampai kadang perekonomian pun atau jual beli pun tidak ada di kampung itu dikarenakan hanya untuk menonton pacu jalur. Sebenarnya seberapa penting bang pacu jalur nih bagi masyarakat Pulau Panjang Cirenti ini, umumnya untuk masyarakat Kuansing ini? Jadi mengenai pacu jalur itu mungkin udah hampir 1 abad. Dari keterangan yang saya baca atau yang saya dengar, sewaktu masih penjajahan Belanda tahun kalau nggak salah itu 1940-an lah gitu, pacu jalur ini telah ada gitu. Jadi itulah budaya yang masih melekat sampai sekarang di kota ini. Dan bagi desa ataupun kecamatan seharusnya dianjurkan untuk mempunyai sebuah jalur. Jadi yang pacu jalur ini telah berada mungkin seabad lebih, kalau nggak salah itu sahabatnya pada tahun 1902 2000-an lah gitu udah sahabatnya. Jadi sekarang ini udah 1 abad lebih. Jadi pacu jalur itulah ibaratnya perayaan terbesar Pesta rakyat ya. pesta rakyat Setiap Agustus ini, Bang. setiap bulan Agustus diadakan di Teluk Kuantan. Tapi bukan hanya di Teluk Kuantan. Jadi pacu jalur ini diadakan di setiap rayon, artinya ada pembagian-pembagian diadakan pacu jalur ini. Iya. Jadi masyarakat itu mungkin secara mungkin kita bisa melihat itulah perayaan terbesarnya. Disitulah mungkin orang tuh menabung mungkin lebih besar hari raya daripada hari raya gitu. Benar. Jadi lebih besar, lebih meriah 17 Ya, Agustusan gitu ya, yang ini, buat sini ya, pada lebaran ini ya, gitu ya. ya. Dia bukan hanya ibaratnya lebih besar, cuma itu udah sifatnya udah termasuk event nasional, Iya, Bang. karena udah dimasukkan ke kalender event nasional. Ada lagi yang lain? Mungkin sekian bang. Bincang-bincang mengenai tradisi Pulau Panjang Cirenti atau Pacu godok. Kabupaten Kuansing ini. Mungkin untuk referensi mungkin bisa adik-adik cari di Google atau mungkin bertanya dengan orang-orang lain yang mengenai hal-hal mengenai kebudayaan Cirenti, bisa dilihat di sana. Oke bang, terima kasih banyak ya bang sudah mau diwawancari. Selanjutnya kami akhiri
dengan penutupan. Sekian mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi.